Timnas Indonesia menempuh perjalanan yang panjang ketika harus melaju mimpinya ke Piala Dunia. Berbeda dengan tim-tim tetangga Asia lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan lainnya. Bagaimana tidak? Dengan peringkat yang sangat rendah, Indonesia memulai kualifikasi Piala Dunia di putaran pertamanya. Pada saat itu, tepatnya pada tanggal 12 Oktober tahun 2023 yang lalu, Indonesia di putaran pertama menghadapi Timnas Brunei. Dan kala itu, Timnas menang dengan skor yang telak 6-0. Kemudian, di pertemuan keduanya di markas Brunei, yakni tanggal 10 Oktober tahun 2023, Indonesia kembali membantai Timnas Brunei dengan skor 0-6, dan dengan agregat 12-0, Indonesia berhasil melewati tahap pertama kualifikasi Piala Dunia ini. Tahap pertama ini juga diikuti beberapa tim dengan peringkat rendah di Asia, seperti Myanmar, Singapura, China Taipei, Hong Kong dan yang lainnya. Kemudian, di tahap kedua atau putaran kedua, Timnas berada di grup F, yang mana di grup F berisi tim-tim kuat seperti Irak, Vietnam dan Filipina. Karena Indonesia masuk putaran kedua dengan jalur kualifikasi, Indonesia harus rela berada di grup yang terbilang cukup kuat. Di pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran kedua ini, Indonesia harus bertemu Irak di kandang Irak, tepatnya pada tanggal 16 November tahun 2023 lalu. Indonesia harus dipaksa menyerah dengan skor yang mencolok, yakni 5-1 untuk kemenangan tuan rumah Irak. Sementara di pertandingan lain grup F, antara Vietnam melawan Filipina dimenangkan Vietnam dengan skor 2-0. Ini membuat Indonesia harus puas berada di posisi terbawah klasemen grup F di putaran kedua. Pada tanggal 21 November tahun 2023 lalu, pertandingan babak kedua kualifikasi zona Asia pun dilanjutkan, yang mana di grup F, Indonesia harus bertemu Timnas Filipina. Di sini, Indonesia akan bermain di kandang Filipina. Dengan membawa jutaan harapan dari rakyat Indonesia, punggawa Timnas yang dipimpin pelatih Sintayong bertekad memenangkan pertandingan ini. Tapi, di pertandingan kedua putaran kedua melawan Filipina, Timnas harus bermain imbang 1-1. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia masih harus rela berada di dasar klasemen grup F. Segala upaya perbaikan mulai ditunjukkan pelatih Sintayong, dengan mencari pemain-pemain berbakat, merubah gaya permainan dan segala taktik strategi pelatih Sintayong berusaha untuk membuat skuad Timnas menjadi salah satu raksasa di Asia. Dengan segala upaya, segala cara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan seluruh staf PSSI mulai berbenah. Dengan dilatih pelatih asal Korea Sintayong, akhirnya, beberapa pemain keturunan pun didatangkan. Dan di tangan dingin pelatih Sintayong, pertandingan ketiga putaran kedua, yang mana pada tanggal 21 Maret tahun 2024 kemarin, Indonesia harus menghadapi tim kuat dari Asia Tenggara lain, yakni Vietnam. Bermain di kandang sendiri Indonesia tampil cukup bagus, dengan tambahan amunisi baru. Akhirnya Indonesia memecah kebuntuan dan memenangi laga itu dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Ini merupakan langkah awal Timnas Garuda membuat sejarah baru dan membuat Indonesia semakin kuat di mata lawan. Karena sebelum-sebelumnya Timnas Indonesia selalu kalah dengan Asia Tenggara lain, seperti Thailand dan Vietnam. Tapi, sedikit demi sedikit, Indonesia berubah dari segi permainan dan penguasaan bola. Pertandingan Timnas mulai tidak membosankan, dan kita sebagai penikmat sepak bola merasa menonton Timnas itu lebih menyenangkan dari sebelum-sebelumnya. Pertemuan kedua Indonesia melawan Vietnam, atau pertandingan babak keempat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia, yang mana di grup F mempertemukan Timnas Indonesia yang akan menghadapi Timnas Vietnam. Pertandingan dilaksanakan di markas Vietnam. Sejumlah pakar sepak bola, semua media sepak bola Asia Tenggara tertuju pada pertandingan itu, yang mana kebanyakan dari mereka semua mengatakan Indonesia bakal kalah melawan Vietnam. Tapi, sejarah mulai tercipta.
harapan rakyat Indonesia mulai terbuka luas. Di tanggal 26 Maret tahun 2024, yang mempertemukan Indonesia melawan Vietnam. Di putaran kedua babak keempat, Indonesia berhasil mencukur Vietnam dengan skor 3-0 di kandang Vietnam. Seluruh mata tertuju di pertandingan itu. Besar harapan Indonesia untuk timnas Indonesia. Media Asia Tenggara, media dunia, semua meliput pertandingan itu. Dengan hasil 3-0 atas Vietnam, Indonesia mengoleksi 7 poin. Dan Indonesia mulai merangkak ke posisi kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan berhasil mengungguli timnas Filipina dan timnas Vietnam. Di saat itu, harapan Indonesia mengukir sejarah mulai terwujud pelan-pelan. Meski belum mencapai target Piala Dunia, tapi sejarah mulai terwujud untuk pertama kali timnas Indonesia tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, di babak kelima, saat Indonesia harus kembali bertemu raksasa kuat Asia Irak di Stadion Gelora Bung Karno, harapan itu seperti sirna, yang mana pada tanggal 6 Juni tahun 2024 kemarin, Indonesia harus bertekuk lutut di hadapan Irak. Di pertandingan itu, Indonesia dipaksa menyerah 0-2 di hadapan pendukungnya sendiri. Di sisi lain, Vietnam yang digadang-gadang tidak akan bisa tembus putaran ketiga karena kekalahan beruntungnya saat melawan Indonesia, telah membuka peluang, yang mana mereka mampu mengalahkan Filipina dengan skor 3-2. Dengan hasil tersebut, perbedaan poin dengan Vietnam hanya terpaut 1 angka, yang mana di pertandingan terakhir timnas Indonesia harus diwajibkan menang atas Filipina. Komentar dan reaksi publik bermacam-macam. Banyak yang masih optimis Indonesia mampu lolos, tapi ada juga yang pesimis dan Indonesia diprediksi berat untuk lolos. Sebagai orang awam yang tidak mengetahui permainan sepak bola, mereka juga ikut merasakan dampak kesedihannya. Harapan itu masih ada, tapi hanya tinggal 50% saja. Di pertandingan terakhir, babak ke-6 putaran kedua ini, yang mana timnas Indonesia menjamu Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, dan Vietnam dengan ambisi menggebu akan bertandang ke Irak demi merebut posisi Indonesia. Dan ini adalah segala bentuk upaya para pelatih. Di laga ini akan menjadi penentuan tiap-tiap grup di putaran kedua ini. Pada tanggal 11 Juni tahun 2024, Indonesia menghadapi Filipina. Dan dalam pertandingan itu, akhirnya, Indonesia mampu mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Pertandingan ini membuat seluruh rakyat Indonesia berbangga diri. Semua pendukung Indonesia berteriak. Semua rakyat bersukaria, bersenang-senang. Meski setelah kemenangan itu, diriku sendiri harus tetap menjadi kuli dan bekerja demi menghidupi keluarga. Tapi, momen itu benar-benar luar biasa sekali. Sejarah kembali diukir timnas Indonesia. Dan apapun hasil pertandingan Vietnam saat melawan Irak, itu tidak akan berpengaruh, karena mereka tidak akan mampu mengejar poin Indonesia. Dan pada tanggal itu, Indonesia menjadi tim satu-satunya dari peringkat terbawah yang berhasil tembus putaran ketiga. Tangis haru para pemain, tangis bahagia para supporter, dan hasil yang sudah lama dinantikan. Indonesia membuka peluang untuk melaju ke Piala Dunia. Kami rakyat biasa mengucapkan selamat untuk timnas Garuda Indonesia dan segenap pengurus-pengurusnya. Kami ingin lagu Indonesia Raya berkumandang di ajang kejuaraan terbesar dan paling bergengsi di seluruh dunia itu. Sekali lagi selamat untuk Indonesia. Dan tetaplah berjuang. Kami akan selalu mendukungmu. Terima kasih.